atau sedang libur aktivitas apa saja nih? Kita membuat event yang mungkin yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Ya. Nanti setelah Lebaran kita bertemu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hima Kopi, bertemu lagi di obrolan kopi. Ruang bicara mahasiswa, obrolan ringan, ilmu berjalan. Baik, yang tentunya saya di sini sudah kedatangan narasumber kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdullah Jaki Nafis. Saya sebagai host yang akan menemani berbincang-bincang pada hari ini. Halo, tentunya kali ini aku bersama narasumber yang tentunya langsung ya teman-teman dari Ketum atau Ketua Umum Hima Kopi. Silakan Teh Padia bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Padia Jahan Sakira. Alhamdulillah kali ini aku menjabat sebagai Ketua Umum Hima Kopi. Baik ya teman-teman, tentunya kita sebagai mahasiswa di bulan Ramadan ini ya teman-teman, tentunya kita banyak sekali godaan-godaan gitu ya. Teh Padia betul ya? Betul Ya, banget. banyak sekali gitu di lingkungan atau di lingkup mahasiswa itu banyak sekali godaan-godaan yang tentu patut kita sadari gitu. Nah, saya di sini tentu akan membawakan yang bertema tetap produktif di bulan Ramadan. Baik nih, bagaimana pendapat Teh Padia gitu sebagai mahasiswa bahkan mempunyai amanah yang sangat besar gitu sebagai Ketua Umum Hima Kopi untuk tetap senantiasa tetap produktif di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini. Nah, seperti apa tuh? Ya. Sesuai dengan tema yang host sebutkan, kita itu harus tetap menjaga produktivitas karena Betul. apalagi di bulan Ramadan ini kita harus tetap meningkatkan semangat yang lebih Betul. berkali Ya. lipat gitu, karena kan setiap harinya kita harus terus mengejar kebaikan. Ya. Untuk menjaganya ya seperti biasa, mungkin kita dari pola makan dulu ya. Dari sahur dulu kita makan dengan makanan yang bergizi. Terus hindari dulu bergadang seperti itu. Terus selama kegiatan Ramadan ya kita harus punya niat untuk kedepannya. Selain hari-hari biasa mungkin kita boleh santai-santai, tapi untuk Ramadan itu kita pasti ada targetan, ada yang ditunggu seperti buka Betul, puasa iya. gitu. Terus kayak tadarus kita harus target hatam berapa nih gitu. Iya, betul, Nah itu betul. pun hal-hal sepele yang mungkin kita harus Ketahui raih, gitu, ya iya. jelas gitu. Baik, mungkin itu ya tips dari maksudnya tuh kayak tadi tuh berbicara tentang keutamaan kebanyakannya ya kan. Iya. Nah, berarti bagaimana cara apa ya menjaga keproduktifan itu kayak semisal nih Teh Padia sekarang menjadi ketua Hima Kopi yang tentunya banyak sekali acara yang prokeran atau prokeran yang Teh Padia ikuti gitu. Tentunya kan itu menemukan rasa aktivitas yang melelahkan gitu ya kan. Di kelihatannya sama orang-orang tuh kayak melelahkan, apaan sih harus berorganisasi dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa berorganisasi gitu di bulan suci Ramadan ini kayak capek-capek gitu ya kan. Nah, bagaimana nih jadi senantiasa menjaga stamina dalam diri tubuh kita gitu nih Teh Padia tips. Ya mungkin kalau melihat ke arah sananya ya jelas banget Iya. capek karena setiap hari kita harus kegiatan sana sini, apalagi didampingi dengan puasa ya. Betul. Mungkin benar-benar rasa lelahnya yang biasanya setiap hari aja kita kegiatan bisa sambil minum, makan gitu kan, sambil kalau cewek itu biasanya nyeblak ya, sambil nyeblak gitu. Enak Ya, tuh iya. sambil ini ya sambil buka kita Iya, nyeblak terus gitu. apalagi banyaklah makanan-makanan enak gitu. Ya, betul. Kalau misalkan selama puasa, apalagi kita kegiatan full banyak ya, kembali lagi kita ke niat sama kebiasaan Betul, sebelumnya. berarti Kalau kita punya niat Nah, untuk iya. kedepannya, terutama untuk lingkungan atau dampak yang lebih baik, ya kita pasti melakukannya juga dengan senang gitu. Nah, baik, berarti yang tentunya itu kembali lagi kepada niat ya teman-teman. Betul sekali. Nah, niat teman-teman udah lurus apa belum nih? Ya, Teh Padia, tentu kita harus meluruskan niat terlebih dahulu untuk senantiasa kita apa ya? Jadi menjaga aktivitas atau menjaga
kondisi tubuh kita juga tentu harus membutuhkan niat ya, niat yang kuat, yang teguh. Baik. Nah, sekarang apa saja sih aktivitas ketika di bulan Ramadan ini ketika Teh Padia lagi sedang apa ya, kuliahnya sedang libur gitu, atau sedang libur, aktivitas apa saja nih yang sering dilakukan? Kalau aku sendiri gitu ya, Ya, kegiatan Ramadan itu malah jadi nambah ya. ya, Karena biasanya yang perharinya itu ada agenda berapa kegiatan betul. gitu. Kalau ditambah Ramadan itu kita malah ada kesannya baru. Kayak misalkan kita membuat event yang mungkin yang ditunggu-tunggu setiap Ya, tahunnya. Mungkin itu juga sering dilakukan oleh aku sendiri, membuat acara pesantren Ramadan. Nah, jadi iya, membuat kesannya itu kita harus tahun kemarin seperti ini nih, kita buat yang konsepnya lebih baru gitu. ya betul. Terus nunggu juga kesannya lebih ke banyak saudara, keluarga yang ditunggu-tunggu itu pada kumpul nantinya gitu. Ya, Jadi lebih semangat dan emang Ramadan ini juga eh, setiap tahunnya pasti berbeda ya kesannya ya mungkin. betul. Apalagi sekarang kita udah dewasa gitu, udah Ya, tahu mana yang baik dilakukan, mana yang buruk. Jadi lebih ada targetan-targetan ya. tersendiri gitu. Beda lagi sama kalau kita pas waktu kecil ya. Iya, Bulan puasa tuh hanya sekedar ingin mengingat atau mengulang momentum ketika kita ngebuburit, kita mulai dari ngebangunin sahur ya. Mungkin dari situ. Beda iya, lagi ketika kita sudah dewasa gitu, sudah betul, mengerti. Kita tuh mempunyai targetan apa sih harus direncanakan terlebih dahulu ya kan betul. sebelumnya. Nah, Teh Padia nih sebagai ketua Himakopi tentunya pasti dong ada gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh Prokran Himakopi nih. Apa aja nih? Boleh disepil-sepil dong Boleh dong, pastinya. jelas. Untuk gebrakan sih mungkin jelas ada ya, tapi Ya, kita sebagai pengurus masih merahasiakan biar dari betul. Oh, teman-teman juga bertanya-tanya apa sih iya. gebrakannya gitu. Terus untuk kegiatan ya salah satunya ini kita setiap kegiatan di bulan Ramadan gitu kita masih tetap melaksanakan program kerja, salah satunya ini podcast, kita masih Ya. tetap bisa bertemu gitu sama rekan-rekan Betul. pengurus. Jadi teman-teman jangan lupa ya, nanti juga tentunya kita akan membersamai kalian untuk berbincang-bincang asik ya, yang nanti kita juga akan mengundang banyak-banyak host ya Ya. teman-teman. Boleh juga ya kalian misalkan ini tayangnya di sore hari, boleh langsung nonton ya sambil Ya, nunggu buka puasa kan enak ya betul. sambil Enak mandang gitu sambil kita mandang, ngobrol gitu. sambil memandang keasikan kita ngobrol gitu ya, Iya, sambil nanti sharing. tiba-tiba azan kan enak ya gitu, Iya, agak kerasa kita juga dapat pahala gitu. Terus mungkin untuk gebrakan selanjutnya kita itu di selama Ramadan mungkin nanti ada bukber pengurus ya. betul. Tentunya ya silaturahim niatnya gitu dari kita dan insya Allah juga rencananya nanti di setelah Lebaran mungkin setelah bulan puasa kita pengen khususnya buat keluarga besar Himakopi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nanti setelah Lebaran kita bertemu untuk kegiatan halal bihalal. Jadi kita mudah-mudahan bisa saling apa ya menyiapkan waktu juga Ya, gitu. betul. Dan itu pun masih rencana kita sebagai pengurus. Ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana. Amin. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalian harus senantiasa saksikan keseruan dan gebrakan-gebrakan baru. Baik, mungkin ada saya sedikit bertanya gitu ya Teh Padia. Nah, bagaimana Teh Padia tersebut cara menghadapi atau cara menghadapi keproduktivitasan dan keseimbangan Kualitas. dalam kualitas ibadah tersebut nih? Iya. Seperti apa? Mungkin sesuai yang tadi disampaikan ya, kalau terkait kualitas dan produktivitas itu sangat sama gitu, berpengaruh dua-duanya. Iya. Bukan hanya tentang di bulan Ramadan aja gitu. Apalagi kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan yang dimana setiap harinya punya kegiatan atau targetan-targetan tertentu. Jadi Iya. setiap produktivitas sama kualitas ibadah itu ya tetap harus ditingkatkan lebih, Ya, malah betul. lebih jauh gitu. Seperti yang tadi disampaikan 2 kali lipat. Karena kan setiap kegiatan apalagi kita kegiatan di bulan Ramadan kegiatannya bermanfaat untuk orang lain, berdampak untuk orang lain, ya jelas di saat kita punya kualitas ibadah juga
ya sholat kan seperti itu mungkin itu udah hal yang wajib ya bagi Ya, kita betul. umat muslim, dan mungkin kegiatan seperti silaturahim itu juga harus lebih ditingkatkan. Mungkin Ya, kan jadi betul. 2 pahalanya. Nah, Iya. itu salah satunya. Jadi menumbuhkan, jadi harusnya ya ketika bulan puasa tuh, tapi kebanyakan nih kan kalau ketika sudah ini nih apa udah keluar nih dalam bulan puasa dan bulan Ramadan ini, biasanya produktivitas dan aktivitas yang sering kita lakukan mulai dari tadarus dan lain sebagainya, banyak kegiatan gitu, seringkali seseorang tuh kayak menurun gitu. Nah, bagaimana tanggapan Teh pada itu? Ya mungkin itu semua pastilah kita sebagai manusiawi ya, Ya, karena betul. ada rasa malas, lelah itu pasti banget kita rasakan. Cuman untuk meningkatkan hal seperti itu ya kembali lagi seperti tadi, kita itu gimana niat. Karena kan Ya, puasa Ramadan itu mungkin 30 hari ya kita laksanakan, mungkin kurang lebih lah ya. ya, Terus selama 30 hari itu kalau misalkan kita konsisten dan kita niatnya benar-benar ya bakal terus terlaksana, mungkin itu teh jadi jalan buat kita selama kita melakukannya teh, jadi gak akan ngerasa di setelahnya itu berat. Jadi bukan hal yang kita tunggu itu bukan kapan sih Ramadan selesai, iya, bukan iya, hal itu, tapi kapan sih Ramadan ada lagi. Mungkin jadi iya. kita teh ya udah terbiasa yang awalnya bangunnya siang jam 6 gitu, gak napis kan suka bangun jam 6 ya. Ya, Enggak. sedangkan kan kalau kita subuh sahur dulu dari jam Ya, 4, betul. terus sholat jadi ke masjid gitu, yang mungkin awalnya bangun jam 6 jadi jam 4 subuh Iya, karena kita harus sahur gitu. Kalau misalkan iya. gak sahur kan nanti ngaruh ke Iya, ngaruh siang hari ke gitu. siang hari. Jadi Jadi kebiasaan-kebiasaan itu teh berpengaruh buat nanti. ya jadi kayak lemas gitu ya kalau Iya, ya jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasanya sehari-hari bukan di bulan suci Ramadan ini nih, kebiasaan buruk tuh terhilangkan gitu iya ya kan. insya Allah. Ketika kita sering bangun pagi jam 7 semisal nih, Kita wah napis. sampai-sampai melupakan sholat subuh dan lain sebagainya, Astagfirullah. astagfirullah. Nah, di bulan suci Ramadan ini tentu kita pasti bangunnya jam 4 ataupun jam 3, ada yang tahajud terlebih dahulu. Masya Nah, itu Allah. juga kan tentu jadi poin plus ya kan Benar, benar. untuk kita untuk menjaga apa ya aktivitas dan keproduktifan kita untuk memperbaiki diri gitu ya kan. Betul Nah, sekali. baik teman-teman ya, tentunya tadi kita sudah berbincang-bincang asik gitu sama sharing sama Ketua Umum Himakopi ini. Nah, apa motivasi dari Teteh gitu ya, dari Teh Padia tersebut untuk teman-teman yang menonton di sini, apa nih motivasi di bulan suci Ramadan ini nih? Mungkin sambil closing statement juga ya Iya, dari betul. aku terkait motivasi untuk kita semua sih, khususnya buat aku pribadi. Produktivitas itu bukan hanya sekedar kegiatan atau langkah yang harus kita capai, tetapi juga seberapa dalam maknanya di dalamnya. Seberapa dalam makna di dalamnya. Wis, tepuk tangan dulu teman-teman. Iya, Baik ya, mungkin itu adalah sebuah motivasi atau closing statement dari Teh Padia Ketum kita. Terima kasih ya karena berbincang-bincang di hari ini membersamai teman-teman di luar sana, dan jangan lupa ya teman-teman untuk senantiasa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa saksikan lagi keseruan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.